Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang mana ini berita tentang sektor informal. Namun di sini ada kejanggalan yang kadang saya pikir ini apakah emang dipaksa atau emang sama-sama suka. Yang mana di sini kronologinya seperti ini. Entah apa yang melintas di pikiran ubun-ubun seorang pria bernama Lee Pui Hung, yaitu umur 60, saat pada suatu malam di 6 Desember 2021, tiba dirinya kebelet menyetrum PRT asing yang bekerja di rumahnya yang berusia 23 tahun. Waduh. Padahal sudah 60 tahun loh guys, itu majikannya, dan mbaknya itu berumur 23 tahun, masih terbilang muda banget ya. Bisa dikatakan ABG loh. Untuk mewujudkan keinginannya, Le yang tinggal di sebuah flat di Kwong Hing Building, Sam Hui Po, kemudian melakukan intinya dengan memberi PRT asing tersebut campuran obat perangsang dan obat tidur di dalam sajian jeli. Le kemudian menyuruh PRT-nya untuk memakan jeli yang telah diberi ramuan tersebut. Jadi majikannya ini membuat ramuan, yaitu makanan, dikasih nggak tahu obat apa, yaitu dicampur dengan jelly ya. Tak lama berselang, obat pun beraksi. PRT-nya terhayung-hayung dan bergerak meninggalkan ruang makan menuju ke arah dapur, namun jatuh tersungkur di lantai. Nah, jadi mbaknya ini setelah dikasih jelly yang diberikan oleh majikannya itu, dan karena itu sudah dicampur sama ramuannya, akhirnya mbaknya ini setelah memakan, dia mau ke dapur, tiba-tiba seolah kayak orang sempoyongan dan terjatuh pingsan. Tak ingin membuang waktu, Le langsung membopong PRT-nya ke atas kasur. Kemudian setelah selesai melucuti pakaian PRT-nya, Le pun melampiaskan hajatnya menyetrum PRT-nya selama 30 menit. Hingga Le tak bisa menghindari untuk tidak menyemikan benih ke dalam rahim PRT-nya lantaran saat menyetrum, Le tidak menggunakan pengaman. Di durasi sekitar 20 menit pertama, PRT asing tersebut siuman dari tidurnya, kemudian menyadari apa yang diperbuat majikan laki-lakinya. Namun, PRT asing tersebut tak terdaya untuk melawan, terlebih efek dari obat perangsang masih aktif. Meskipun efek dari obat tidur sudah mulai hilang, jadi mbaknya itu masih saja tidak bisa untuk melawan. Nah, jadi mungkin selagi majikannya sedang melakukannya di durasi 20 menit, mbaknya ini seolah-olah sadar, dan mungkin setelah dia sadar, dia tahu bahwa majikannya sedang melakukan itu, namun dia mau melawan juga mungkin karena pengaruh obat, akhirnya dia pasrah saja. Usai melakukan hal tersebut, Le kemudian menawarkan sejumlah uang ke PRT-nya sebagai bentuk permintaan maaf dan sekaligus sebagai uang untuk tutup mulut. Nah, jadi majikannya ini selepas melakukan itu, jadi karena takut mungkin ketahuan atau gimana, akhirnya si majikan ini mengasihkan uang kepada mbaknya agar sebagai tanda maaf dan agar jangan bilang ke siapa-siapa, jadi suruh tutup mulutnya. Padahal dia sudah 60 tahun loh, kok masih bisa ya? Kalau di Indonesia 60 udah out tuh. PRT asing yang baru datang di Hong Kong tersebut kemudian bingung. Dirinya menolak dan tidak menginginkan yang dilakukan Le terjadi padanya. Namun di sisi lain, PRT asing tersebut memerlukan pekerjaan guna mendapat uang agar bisa mengirim ke kampung halaman. Nah, jadi susah juga dibilang ya, karena di samping banyak itu mungkin kalaupun dilakukan seperti itu, dia mau lapor juga gimana, kalau nggak lapor gimana. Jadi kalaupun dia mau melapor, dia karena dia ingin bekerja dan ingin agar bisa kirim ke keluarganya. Lee sempat mengulangi aksinya menyetrum PRT-nya hingga 3 kali di waktu yang berbeda. Mengingat saat melakukan, Lee harus menunggu situasi di rumahnya aman dan tidak diketahui istrinya. Ini sampai dilakukan katanya sampai 3 kali guys. Ini kira-kira gimana ya? Apakah mbaknya itu mungkin sudah merasa nyaman, atau mungkin ya udah nggak apa-apa lah, yang penting dapat uang. Saya pun herannya, kok
sampai 3 kali loh. Ini kira-kira menurut teman-teman gimana coba? Saya pun hari ini biasanya PRT-PRT seperti itu. Dia kalau pertama seolah-olah dipaksa, tapi nyatanya sampai 2-3 kali loh. Mau juga dianya. Perbuatan Le mulai terbongkar ketika pada 7 Januari PRT asing yang bekerja padanya mengaku terlambat menstruasi, kemudian Le memintanya untuk tes kehamilan. Nah loh, di sini pas mungkin itu mbaknya ini telat ya, nggak menstruasi, dan majikannya ini disuruh untuk membeli tes pack ya, karena ingin mengetahui bahwa mbaknya ini hamil atau tidak. Dan hasilnya, PRT asing tersebut ternyata positif hamil, dan bibit yang disematkan Li itu emang benar-benar jadi ya, dan akhirnya mbaknya ini hamil. Waduh, ini gimana guys? Mengetahui PRT-nya positif hamil, Le kemudian meminta PRT-nya untuk melakukan ya seperti itu, jadi suruh dihilangkan guys ya. Nah disinilah teman-teman harus tahu ya, dan harus paham mereka itu mau sama kalian paling cuma ingin merasakan saja seperti itu. Nyatanya selepas jadi nyuruh agar mbaknya ini agar menggugurkan, coba ini sangat-sangat keterlaluan ya. Hari apes memang tidak pernah tertera dalam kalender. Momen aborsi inilah yang kemudian membongkar seluruh aksi strum yang dilakukan Le terhadap PRT-nya. Nah mungkin ketika mbaknya itu mau melakukan itu, mau dibuang pas di rumah sakit, mungkin dari pihak rumah sakit atau gimana menanyai ya, mungkin pas di situ si mbaknya ini terus terang akhirnya keciduklah itu majikannya ya. PRT asing tersebut rupanya berbicara atau jujur ya di klinik tempat membuang itu ya, tempat membuang jadinya itu. Jadi waktu mbaknya ini pergi ke klinik, dia terus terang bahwa yang melakukannya itu majikannya. Laporan polisi dan penyelidikan kemudian langsung dilakukan hingga ujungnya pada Jumat 13 bulan 10 2023, hakim yang memimpin jalannya persidangan di Pengadilan Tinggi Hong Kong memutuskan Le bersalah dengan tuduhan pasal berlapis, yakni tuduhan telah melakukan penyalahgunaan obat serta tuduhan telah melakukan strum pada yang diperberat menyetrum tanpa sarung. Jadi di sana itu kalau seumpama melakukan boleh, namun harus menggunakan pengaman. Nah, jadi dengan ini akhirnya majikannya itu dihukum 8 tahun ya, bukan 8 bulan. Jadi di sini dari kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang bekerja di mana saja ya, bukan hanya di Hong Kong, mungkin bisa juga di Singapura, di di Taiwan atau di Arab Saudi juga sama ya. Jadi pada dasarnya emang seumpama kebanyakan pekerjanya itu cantik ya, apalagi mungkin montok gimana, otomatis si majikan itu, apalagi kalau yang hidung belang ya, jelalatan. Jadi di situ biasanya tergantung kita ya. Kalau kitanya emang nggak mau, nggak melayan, saya yakin majikan juga nanti lama-lama akan cuek ya, nggak akan ngelakuin lagi. Namun di sini yang saya herannya justru sampai melakukan 3 kali. Yang pertama emang sampai pakai obat ya agar mbaknya pingsan dan melakukan itu. Namun yang anehnya kok sampai 3 kali gitu loh. Ini apakah kesananya mungkin mbaknya itu nggak apa-apa atau mungkin saling sama mau ya atau gimana? Namun intinya di sini untuk teman-teman yang bekerja di mana saja harus selalu berhati-hati dan harus jaga perilaku ya. Jangan sampai menunjukkan sesuatu yang bikin majikan itu ingin berbuat yang aneh-aneh. Jadi untuk teman-teman semangat terus dan jaya.